Isak tangis pecah saat Zakarian, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melihat jasad calon istrinya untuk terakhir kali di pelaminan. Wahyuni dan Zakaria seharusnya mengikat janji pernikahan pekan depan. Namun takdir berkata lain. Calon pengantin perempuan Wahyuni tewas usai motor yang ia kendarai ditabrak mobil SUV. Kecelakaan ini terjadi saat ia hendak mengantarkan undangan pernikahan mereka. Selama mempersiapkan pernikahan, Wahyuni dan Zakarian tidak pernah bertemu karena Zakarian bekerja di luar kota. Keduanya lalu berjanji untuk bertemu pada hari kecelakaan terjadi. Setelah dari Unsumbar, dia inginnya ke Capil, Polewali untuk mengurus KTP-nya, janjian dengan kakaknya. Terus dia juga baku telepon dengan calon suaminya untuk ketemu karena calon suaminya itu turun dari pelabuhan Parepare. Jadi dia maunya ketemunya di Tinambung atau di daerah mana saja setelah dia jalan naik mengurus KTP. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Polewali Mandar. Jenazah penumpang dan kru pesawat Grand Caravan PKSMW yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura. Jenazah dibawa menggunakan 6 ambulans untuk diidentifikasi. Keluarga pilot, kopilot, dan keempat penumpang yang menjadi korban turut hadir di rumah sakit. Polda Papua telah membentuk tim identifikasi jenazah untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga usai identifikasi dilakukan. Kita akan lakukan pelabelan. Pelabelan jenazah ini dari ada 1, 2, 6 jenazah yang kita terima. Belum kita buka, dan dari situ nanti kita akan lakukan proses identifikasi. Jadi saya akan minta informasi dari Kasubdokes Jayawijaya yang datang mendampingi supaya nanti tapi bisa diinformasikan kepada kita. Sebelumnya, petugas mengevakuasi ke-6 korban pesawat Sam Air melalui Wamena. Seluruh korban ditempatkan di dalam peti dan dibawa ke Jayapura dengan menumpang pesawat kargo. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kasus calon pengantin perempuan yang tewas saat mengantarkan undangan pernikahannya dan evakuasi Sam Air menjadi pembuka informasi kita di iNews Prime. Kami akan hadirkan juga informasi mengenai puncak ibadah haji 2023. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, kasus dugaan incest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menyeret wali kota setempat ke ranah hukum. Keluarga yang tidak terima, ibu dan adiknya dituduh terlibat penyimpangan seksual hubungan saudara, merasa dicemarkan nama baiknya dan melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Keluarga korban dugaan pencemaran nama baik didampingi masyarakat adat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar. Pelapor EY, 58 tahun bersama anaknya FA, 30 tahun, merasa dirugikan oleh ungkapan Wali Kota Herman yang menyebut anaknya MAZ, 28 tahun, terlibat kasus incest. Ungkapan Wali Kota Herman tersebut pun viral dan menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut EY, pernyataan wali kota yang menyebut dirinya telah berhubungan intim dengan anaknya sendiri adalah tidak benar. Ia membantah semua pernyataan yang disampaikan Herman Safar. Terlebih pernyataan wali kota itu bersumber dari anaknya MAZ yang saat ini sedang direhabilitasi di institusi penerima wajib lapor dalam kondisi tidak waras. Menurut keluarga, kondisi mental dan psikisnya terganggu akibat pernah kecanduan mabuk lem. Bang yang memergoki ceritanya bang, benar? Enggak benar.
Enggak ya? Enggak. Dari mana dapat informasi, Bang? Dari Azhar. Oh, enggak. Perlu kami sampaikan tadi bahwa Azhar ini memang kondisi kejiwaannya memang tidak stabil. Jadi kadang apa yang disampaikannya sekarang 10 menit lagi beda-beda. Jadi kita nggak bisa pegang kata-kata. Orang pengaduan yang kami terima hari ini itu terkait dengan pemberitaan bohong, pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan insest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, itu antara anak dan orang tua kandung. Sementara untuk mengungkap kepastian kasus, pihak kepolisian Polresta Bukit Tinggi terus melakukan penyelidikan dan pendalaman dugaan insest dengan memeriksa sejumlah saksi. Jika terbukti bersalah mencemarkan nama baik seseorang, Wali Kota Bukit Tinggi terancam hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya kasus yang menghebohkan warga Sumatera Barat tersebut diungkap Wali Kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi 21 Juni lalu. Menurut Wali Kota Erman, peristiwa insest ibu dan anak ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkap. Perkembangan kasus pembunuhan 7 bayi hasil hubungan insest antara ayah dan anaknya di Purwokerto, Jawa Tengah terus berkembang. Polisi kini memburu guru spiritual pelaku yang diduga mempelajari aliran ilmu sesat. Rudi dan Endang, ayah dan anak yang juga pelaku pembunuhan ke-7 anaknya yang baru dilahirkan ini justru dianggap baik oleh para tetangganya. Bahkan tetangga tidak menduga jika Rudi mempunyai perilaku menyimpang terhadap Endang, anak gadisnya, hingga terjadi hubungan layaknya suami istri dan menghasilkan 8 anak. Sedangkan 1 anaknya kini sudah bersekolah di bangku sekolah dasar dan diadopsi oleh warga dan dibawa ke Semarang. Rudi dianggap warga setempat sebagai sosok yang sering bergaul dengan tetangga. Sementara Endang, anaknya Rudi, juga berperilaku wajar dan selalu hadir setiap acara dengan warga. Para tetangga tidak menyangka Rudi mempunyai hubungan menyimpang dengan putrinya mulai dari umur 12 tahun. Mas Rudi beserta keluarga itu ya di lingkungan, saya hanya bicara di masalah lingkungan itu ya baik-baik saja. Ada ronda juga aktif, ronda kerja bakti juga kerja bakti. Terus keluarga istri dan anak-anaknya juga ya dawisan, ya PKK itu juga selalu giat lingkungan, itu tidak ada masalah apapun. Cuma kita memang tinggalnya itu, mereka itu ya di gubuk yang sekarang menjadi titik lokasi pencarian bayi tersebut. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Setiawan mengemukakan jika semua anak-anak hasil hubungan ayah dan anak ini dibunuh sesaat setelah dilahirkan dengan cara dibekap mulutnya dengan kain. Sedangkan proses kelahiran anak-anak Rudi dan Endang ini justru dibantu oleh istri Rudi yang juga merupakan ibu dari Endang. Polisi juga mendalami kasus baru lagi, yaitu adanya guru spiritual yang diduga ikut berperan dalam kasus ini. Ada kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus yang terus berkembang ini. Hidup, baik dari 7 itu kan, 7 itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dibekap mulutnya, kemudian sampai dengan meninggal dunia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dan mencari 3 kuburan bayi lagi berdasarkan pengakuan pembunuh bayi-bayi ini. Untuk mengetahui perkembangan kasus insest di Purwokerto, Jawa Tengah, sudah terhubung bersama kami Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mas Abraham. Salam presisi, Mas. Iya, Mas Agus, saya harus dalami mengenai temuan dugaannya ada 7 korban, tapi kami dengar yang baru ditemukan itu 4 kerangka bayi. Apakah sudah ada perkembangan lebih lanjut? Baik, Mas Abraham, terkait dengan perkembangan lanjutan daripada pelaku Rudi, sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait dengan kematian daripada 7 bayi yang dikuburkan di TKP. Dari hasil perkembangan bahwa sejauh ini dari 7
kerangka yang ditemukan di TKP, baru 4 yang kami dapatkan, sementara 3 kerangka lagi akan kami dalami melalui proses penggalian di TKP. Demikian Mas Abraham. Oke, apakah pencarian temuan kerangka bayi ini berdasarkan keterangan dari informasi terduga pelaku saja atau model sumber lain dari mana diperolehnya, Pak Agus? Baik, Mas Abraham, bahwa terkait dengan pencarian 3 lagi, memang kemarin pada saat kami melakukan penangkapan, kemudian kami menuju ke TKP bersama dengan istri daripada pelaku, kemudian kami minta untuk menunjukkan di mana di 3 titik lubang tersebut. Pada saat kemudian menuju ke lubang tersebut, kemudian kami lakukan penggalian dengan menggunakan anjing pelacak juga, Mas. Namun sejauh ini belum kita temukan, dan kami terus berupaya mencari lagi terkait dengan 3 kerangka bayi tersebut yang akan kami terus dalami. Demikian Mas Abraham. Oke. Status dari terduga pelaku kan saat ini, artinya tersangka saat ini kan ayah dari korban. Dalam hal ini saya mau pastikan satu hal, apakah anaknya juga dijadikan tersangka dalam hal ini atau sebatas korban? Karena kita dengar persetubuhan ini sudah dilakukan semenjak anaknya masih di bawah umur ya? Iya betul Mas Abraham. Iya, bagaimana jadinya Pak Agus? Baik Mas Abraham, dapat saya jelaskan berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi kemudian tersangka. Untuk korban kami pastikan saudari E ini sebagai korban. Yang pertama 2 korban, kedua adalah 7 bayi yang kemudian dikubur oleh pelaku. Dalam proses perbuatan memang perbuatan ini dilakukan secara sendiri. Kemudian selain itu juga ada keterangan dari ibu atau istri dari pelaku bahwa secara bersama-sama. Ini akan kami kembangkan karena memang perbuatan yang dilakukan oleh saudara E memang atas paksaan daripada pelaku. Demikian Mas Abraham. Ya, sekalipun patut juga bahwa yang bersangkutan juga dalam hal ini ibu dari bayi-bayi tersebut tahu perilaku bejat dari ayahnya. Ya, betul Mas Abraham. Untuk keterangan dari saudara E memang mengakui bahwa untuk korban menyampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut memang sudah dilaksanakan. Kemudian ada paksaan sehingga kemudian perbuatan dilakukan. Oke. Kami dengar juga ada guru spiritual di sini. Ini apa peran dari sosok guru spiritual ini? Baik Mas Abraham, guru spiritual ini yang kami dalami, dia yang memberi petunjuk kepada tersangka bahwa dengan tersangka kemudian menghamili korban, kemudian melahirkan dan dikuburkan sebanyak 7 kali, maka tersangka kemudian akan mendapat kekayaan sesuai dengan kemauan daripada tersangka. Demikian Mas Abraham. Demikian motif yang bisa kami sampaikan. Oke, sampai sekarang belum diketahui atau masih DPO, Pak Agus? Baik, untuk guru spiritual Mas Abraham, ia berusaha menyampaikan bahwa posisi sekarang berada di Klaten dan keterangan terakhir bahwa untuk guru spiritual tersebut sudah meninggal di tahun 2011, Mas Abraham. Oke. Ya, kita akan tunggu tindak lanjut dari kasus ini, utamanya temuan dari di mana saja ya makam korbannya ataupun kerangka bayi itu dicari oleh polisi dan harapannya bisa ditemukan. Terima kasih sekali lagi Kompol Agus, Kasat Reskrim Polresta Banyumas sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, hari ini sidang dakwaan mantan Menkominfo Johnny G. Plate digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya terungkap Johnny meminta uang sejumlah 500 juta per bulan kepada peserta konsorsium proyek BTS. Johnny, Pak, persiapan gimana, Pak? Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini menjalani sidang dakwaan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Johnny G. Plate didakwa terima 17,8 miliar rupiah, sementara total kerugian negara akibat korupsi BTS mencapai 8 triliun rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny. Johnny menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta per bulan sebanyak 20 kali dari bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022.
Uang ini berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Terdakwa Johnny Gerald Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi. Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi nama yang akan menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Namun Presiden masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Kursi Menkominfo hingga saat ini masih kosong selepas Johnny G. Plate ditahan Kejaksaan Agung. Buntut dugaan korupsi proyek BTS Bakti. Presiden menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pelaksana tugas Menkominfo. Presiden dikabarkan akan segera menunjuk Menkominfo pengganti Johnny Plate. Namanya sudah ada, namun Presiden mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan. Belum. Nanti kalau udah waktunya akan segera diselesaikan. Namanya udah, nanti nunggu. Menunggu apa, Pak? Menunggu apa, Pak? Nunggu hari. Dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di Tanah Suci. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.